Kota yang padat tuh udah pasti bakal gak nyaman. Banyak orang mikir kayak begitu, padahal mah belum tentu. Karena kalau kita ngomongin kota-kota padat nih kayak Singapura, kayak Tokyo, kayak Hong Kong, itu kan nyaman. Tapi kenapa kalau kita ngomongin Manila, Jakarta, sama Bandung tuh kayak kurang nyaman ya? Ya karena emang padat itu ada dua jenis. Ada padat yang density-nya tinggi, ada juga yang overcrowded. Nah kalau yang overcrowded itu cenderung gak nyaman. Tapi kalau yang density-nya tinggi, itu justru malah enak. Jadi lebih efisien hidup tuh. Kalau kita bandingin ciri-cirinya nih ya, itu kelihatan beda banget nih antara keduanya. Kalau kota yang overcrowded itu pasti kotanya tidak bisa memfasilitasi para penghuninya. Transportasinya tidak cukup kapasitasnya. Jalan rayanya pun macet-macetan. Huniannya pun yang bisa dibeli terbatas. Nah tapi kalau kota yang density-nya tinggi justru enak. Naik transumnya muat. Beli rumah yang terjangkau bisa, bentuknya pasti vertikal. Tapi karena dia vertikal mixed use, jadi lebih gampang kemana-mana. Itu kota yang density-nya tinggi tuh. Contoh paling gampang nih ya, Tokyo Metropolis. Populasi Tokyo itu kurang lebih 14 juta orang. Luasnya itu 2.100 km persegi. Bisa dibilang ini 3 kali Jakarta lah. Itu 14 juta orang belum ngitung turisnya ya. Turisnya itu ya per hari bisa ratusan ribu orang itu. Tapi karena berkat pemanfaatan lahan yang efisien dan sistem metronya yang masif, itu flow warganya bisa bagus. Dan karena naiknya gampang, orang pun juga nyaman naik metro dibandingkan naik kendaraan pribadi. Terus di Hong Kong nih, di Hong Kong itu kepadatan penduduknya 6.800 jiwa per kilometer persegi, itu padat banget. Tapi kalau kita ngomongin mobilitas warganya itu 90% menggunakan transportasi publik. Nah itu tadi merupakan kota-kota yang density-nya tinggi, tidak overcrowded. Ya memang betul di Hong Kong masih ada rumah-rumah kumuh, ada minoritas dan tidak separah dulu lah. Ya perbedaannya itu adalah kalau yang dia itu kotanya tinggi density-nya, kepadatannya itu difasilitasi jadi efisien. Nah kalau yang dia itu overcrowded, kepadatannya itu tidak ditata, jadi sprawling gitu loh. Nah kalau Jakarta ini merupakan kota yang overcrowded. Kelihatan tuh pertumbuhan kotanya itu sprawling banget. Pemukiman padat munculnya tuh belentang-belentong. Ada di sini, ntar dia lompat ada di sana lagi. Kelihatan tuh sporadis itu munculnya. Karena di Jakarta itu kepadatan penduduknya padat, tapi kepadatan bangunannya tidak padat, itu masalahnya. Kalau lu mau bikin kota yang density-nya itu mantap, efisien, meskipun kepadatan penduduknya padat nggak apa-apa. Yang penting bangunannya pun juga harus padat. Di sini tuh enggak. Bangunannya itu yang vertikal jarang kalau buat hunian. Kebanyakan kan rumah-rumah tapak. Dan kalau kita ngomongin kota yang overcrowded nih ya, itu pasti transmisi penyakitnya bakalan lebih cepat dibandingkan kota yang tidak overcrowded. Gimana biar Jakarta bisa nggak overcrowded? Ya bikin rumah jadi vertikal. Bukan berarti semua orang harus tinggal di vertical house, enggak. Yang harus dirubah itu adalah lahan-lahan pemukiman kumuh. Karena di sana itu merupakan tempat di mana transmisi penyakit paling cepat tuh menyebarnya. Misalnya nih tadinya yang sebidang lahan 1000 meter itu dihuni 100 orang dan cuma dibangun rumah tapak selantai doang. Itu kan kalau dibagi-bagi setiap penghuni cuma dapat ruang itu sekitar 10 meter persegi per jiwa. Kan sempit itu. Tapi kalau lahan 1000 meter itu dibikin jadi 5 lantai, total ruangnya itu meningkat jadi 5000 meter persegi. Dan ruang yang tersedia yang tadinya cuma 10 meter persegi per jiwa naik jadi 50 meter persegi per jiwa. Jadi nggak sesek kan? Nah dengan cara begini Jakarta itu bisa menambah kapasitas huniannya tanpa harus ngelebar terus ke pinggir kota.